Sesungguhnya Allah tidak menerima salat seseorang tanpa diawali dengan berwudu, dan tidak menerima sedekah dari hasil gulul, dari hasil mencuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil hakim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ikhwan wa akhwatu fiddin rahimakumullah. Senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah dengan melafazkan kalimat tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Pujian milik Allah yang maha sempurna. Teriring salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah dan utusannya yang sangat patut kita teladani. Ikhwan fiddin rahimakumullah, kaji kita pagi ini tentang korelasi menegakkan salat. Saudaraku yang dirahmati Allah, salat ini merupakan satu bukti keimanan kita. Setelah kita mengucapkan dua kalimat syahadah. Dua kalimat syahadah itu merupakan dua kalimat pernyataan sikap seorang hamba kepada Allah, mengakui bahwa tidak ada yang diibadahi kecuali hanya Allah, dan mengakui bahwa Muhammad adalah sebagai nabi dan utusan Allah. Sehingga setelah kita ucapkan dua kalimat syahadah ini, dibuktikan dengan siap menegakkan salat. Dan di dalam Al-Quranul Karim, salat ini merupakan ciri khas dari orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum kita mengkaji tentang salat, yang Allah katakan fungsi dan efektivitas salat itu sendiri sebagai satu upaya agar dapat mencegah pelaku salat itu sendiri dari perbuatan keji dan munkar. Allah tegaskan di dalam Al-Quranul Karim pada surah Al-Ankabut di ayat yang ke-45, Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah innas salata tanha
'anil fahsya wal munkar. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Alkitab. Alkitab ini merupakan isim ma'rifah, yang dimaksud adalah Al-Quranul Karim. Kemudian wa aqimis shalah. Setelah Allah perintahkan membaca Al-Quran, lalu perintah Allah yang kedua di ayat ini adalah dan tegakkanlah salat. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, jadi sebelum kita menegakkan sholat atau melaksanakan sholat, maka Allah perintahkan kita untuk bersuci lebih dulu. Surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai kaum mukmin, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan salat, maka basuhlah muka-mukamu, cucilah kedua tanganmu sampai siku, sapulah kepala-kepalamu, dan cucilah kaki-kakimu sampai kedua mata kaki. Jadi berdasarkan ayat ini, Bapak dan Saudara, salat diawali dengan berwudu. Rasulullah SAW katakan, innallaha la yaqbalu salatan bila tahurin wala sadaqatan bighululin. Sesungguhnya Allah tidak menerima salat seseorang tanpa diawali dengan berwudu, dan tidak menerima sedekah dari hasil gulul, dari hasil mencuri. Jadi jelas bahwa dengan ayat Quran dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa salat harus diawali dengan bersuci. Bicara tentang bersuci ini ada 3 tingkatan. Yang pertama, membersihkan bagian luar atau secara zahir dari hadas, najis, dan segala kotoran-kotoran. Jadi Rasulullah SAW anjurkan kita sebelum kita mulai berwudu, kita cuci dulu, kita bersihkan dulu kubul dan dubur kita. Wabil khusus kita bangun dari tidur kita, karena di saat tidur kita tidak sadar mungkin ada keluar dari 2 pintu. Maka hendaklah kita bersihkan dulu, cuci kedua tangan, cuci kubul dan dubur. Ini merupakan upaya membersihkan bagian secara zahir. Yang kedua, membersihkan anggota tubuh dari kotoran-kotoran dosa. Jadi artinya di dalam kita berwudu ini bagaimana kita berupaya untuk membersihkan kotoran-kotoran pada diri kita
dari segala dosa-dosa yang kita lakukan. Ini adalah dosa-dosa as-saghair, dosa-dosa kecil yang terkait dengan tubuh kita. Dalam satu keterangan sabda Rasulullah, ada keutamaan dan pahala berwudu. Idza tawadda'a al-'abdul muslim awil mu'min faghasala wajhahu kharajat min wajhi kullu khati'atin nazara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma' aw ma'a akhir qatril ma'. Apabila seorang muslim atau seorang mukmin berwudu, faghasala wajhahu, lalu dia membersihkan wajah atau mukanya, kharajat min wajhihi kulli khati'ah, maka keluarlah dari wajah-wajah mereka itu, dari wajahnya itu, semua kesalahan-kesalahan, nazara ilaiha, dari kesalahan memandang sesuatu yang tidak pada tempatnya, bi'ainaihi, dengan kedua matanya, ma'al ma, bersama air, au ma'a akhir qatril ma, atau bersamaan dengan tetesan terakhir dari air itu. Nah, ini saudaraku keterangan dari Nabi Muhammad SAW. Di saat kita membasuh wajah kita, maka dosa yang kita lakukan melalui kedua mata kita turut jatuh besertaan dengan jatuhnya air wudhu pada titik yang terakhir. Nah, jadi dosa yang kita lakukan melalui wajah ini ada mata. Mata kadang sering melihat atau menyaksikan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Katakan saja kita sedang berjalan melihat aurat wanita, ya, tanpa disengaja, atau sengaja kita lihat, ini sudah dosa. Atau melihat gambar aurat wanita, katakan saja di kalender. Di kalender kadang-kadang ada tuh penampilan busana bermacam-macam. Ada penampilan busana muslim dan muslimah. Kita lihat pada lembar pertama. Dibuka lagi lembar kedua, penampilan busana ala barat. Lihat lagi lembaran berikutnya, penampilan busana ala kadarnya. Nah, ini yang kadang-kadang paling lama dilihat nih, ya, karena penampilan busana ala kadarnya itulah yang menjadi perhatian serius kadang-kadang. Nah, ini sudah dosa. Sehingga dari mata yang kita lakukan memandang sesuatu yang tidak pada tempatnya, itulah kita bersihkan dengan berwudu. Maka disinilah Rasulullah katakan, di saat kita membasuh muka, mata kita akan bersih dari segala dosa-dosa yang kita lakukan melalui pandangan mata. Fa'idha ghasala yadai, dan apabila membasuh kedua tangan, kharajat min yadaihi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma' au ma'a akhir qatril ma',
Maka keluarlah dari tangannya itu segala dosa-dosanya. Bersamaan dengan air atau pada titik air yang terakhir. Jadi kadang-kadang ini tangan suka batosyatha, menyentuh sesuatu yang tidak pada tempatnya. Contoh, kadang-kadang kita musafahah, kebersalaman dengan sesama laki-laki. Orang itu ada istrinya, salaman juga kita dengan istri teman kita. Bersentuhan antara tangan laki-laki dan tangan perempuan yang bukan mahramnya itu, maka itu dosa. Ini sebagai contoh nih ya, yang kita lakukan melalui tangan. Atau kita memukul orang lain dengan pukulan melalui tangan kita, itu dosa. Sehingga dari dosa yang kita lakukan melalui tangan ini, di saat kita berwudu, maka dosa dari tangan tadi akan turut jatuh besertaan dengan jatuhnya air wudu pada titik yang terakhir. فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ. Apabila membasuh kedua kaki, maka akan keluarlah dari kaki itu segala dosa-dosa kita, segala kesalahan-kesalahan kita, dari melangkah ke tempat yang tidak pada tempatnya, atau turut jatuh besertaan dengan jatuhnya air wudhu pada titik yang terakhir. Jadi mungkin kaki kita melangkah ke tempat arena atau jalan yang di situ ada maksiat. Apakah orang sedang main judi, ataukah orang itu sedang mengadu ayam, atau lain-lainnya. Maka di saat kita membasuh kedua kaki kita, dosa yang kita lakukan melalui kaki tadi akan turut jatuh besertaan dengan jatuhnya air wudu pada titik yang terakhir. Hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunub, kata Rasulullah. Sehingga keluar dalam keadaan suci dari berbagai dosa. Hadis ini riwayat Muslim. Jadi saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dari tingkatan-tingkatan bersuci itu, yang kedua tadi adalah membersihkan anggota tubuh dari kotoran dosa. Ini luar biasa, Masya Allah. Yang ketiga, membersihkan hati dari kehinaan akhlak mazmumah. Jadi dengan kita berwudu, hati kita akan bersih dari segala perbuatan-perbuatan daripada akhlak yang tidak baik. Sehingga dengan wudu ini kita diajarkan oleh Allah bagaimana kita bersih jasmaniah kita dan bersih rohaniah kita. Ini luar biasa. Apa yang diperintahkan oleh Allah, yang diamalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kembali kepada surah Al-Maidah ayat yang ke-6 tadi, di dalam kita membasuh anggota badan itu Allah sebut 4 bagian. Wajah, tangan, kepala, kaki. Keempat bagian inilah yang ada pada anggota tubuh manusia yang memang sering mendatangkan dosa. Sehingga dengan berwudu tadi, kata Rasulullah SAW,
dosa akan turut jatuh besertaan dengan jatuhnya air wudhu pada titik yang terakhir. Apakah itu yang kita lakukan dosa dari anggota badan tadi ada unsur kesengajaan atau tidak ada unsur kesengajaan? Nah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sehingga dengan demikian betapa apa yang diperintahkan oleh Allah yang diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW ini benar-benar membawa kepada kita kepada satu kebaikan. Lalu Rasulullah SAW di dalam tata cara berwudu ini Rasulullah SAW mengawalinya selain membersihkan kubul dan dubur lebih dulu, kemudian beliau mencuci kedua tangan sampai pergelangan tangan sambil membaca basmalah. Lalu setelah itu barulah beliau mengambil air di telapak tangan ini dimasukkan kedua tempat, ke hidung dan ke mulut. Karena hadisnya adalah istinsyak wa tamadmad. Istinsyak itu artinya menghirup air ke hidung, dan tamadmad artinya berkumur-kumur. Ini sekaligus membersihkan kotoran baik yang ada dalam pangkal hidung kita dan juga yang ada pada mulut kita. Mungkin ada tersisa makanan yang ada di mulut kita, bisa dibersihkan melalui berkumur-kumur. Ini yang kadang-kadang masih belum diamalkan secara menyeluruh dari saudara-saudara kita. Padahal sunnahnya adalah istinsyak wa tamadmad. Menghirup air ke hidung dan berkumur-kumur dalam satu kali mengambil. Ya. Dihirup itu untuk membersihkan pangkal hidung kita, kemudian kita keluarkan setelah kita hirup. Baik yang dari hidung ataupun yang dari mulut kita, keluarkan ke sebelah kiri. Nah, ini yang perlu kita koreksi saudara di dalam kita berwudu. Sehingga apabila kita mengikuti wudunya dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, dijamin mendapatkan pahala mengikuti sunnah dan dijamin fisiknya menjadi sehat. Katakan saja ada penyakit sinus di hidung kita ini, pangkal hidung kita kotor, maka di saat kita istinsyak, dihirup air tadi, kemudian kita keluarkan. Memang kalau yang belum biasa terasa betul ini. Tapi itulah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang masih banyak belum diamalkan. Ya. Sehingga kita perlu kembali apa yang diajarkan oleh Rasulullah, ar-ruju' ilal Quran was sunnah. Sebab kadang-kadang masih ada sekedar menoel hidung saja, bagian depan saja ini. Ya. Apakah sah? Ya sah. Tapi dia tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Kemudian itu bagian sunnah ya. Sunnah wudu mengikuti pola Rasulullah. Mencuci kedua tangan sebelum berwudu sambil baca basmalah. Kemudian kita istinsyak wa tamadmad, itu sunnah. Barulah kita nanti ambil pada basuhan yang berikutnya membasuh muka. Membasuh muka ini harus rata betul Bapak dan saudara-saudara. Dari mulai jabhah nih, ya, wajah kita dari mulai, maaf ini apa itu, jidat, nonongnya ini ya, dibasuh. Basuh dengan baik, dengan sempurna.
Jangan lupa, kelopak mata pun diusap. Di antara basuhan kita membasuh muka ini, kalau kita 2 kali atau 3 kali, maka hendaklah jangan lupa kelopak mata diusap. Ini pun sunnah. Kenapa? Karena di kelopak mata ini bagian yang kadang-kadang dalam. Yang kalau kita membasuh muka saja, ini kadang air wudhu nggak masuk ke kelopak mata. Maka Rasulullah anjurkan, usaplah kelopak matamu di antara basuhan yang dilakukan itu. Ya. Kemudian barulah cuci kedua tangan. Dan ini ingat lagi, yang namanya ayat Quran, di dalam kita membasuh kedua tangan, wa aidiyakum ilal marafiq, dan basuhlah kedua tanganmu sampai siku. Jadi artinya kita dalam membasuh kedua tangan itu dari bawah, dari ujung jari jemari. Saya berikan contoh, tampung air wudhu ini di telapak tangan kanan kita, tumpahkan, antarkan dengan tangan kiri dari bawah ke siku, putar lagi bagian atas. Karena ayatnya adalah wa aidiyakum ilal marafiq. Kalau kita membasuh tangan dengan air yang ada di keran tadi, ini kadang-kadang dari sini nih. Coba perhatikan di antara saudara kita. Di dalam membasuh tangan bukan dari bawah, dari siku ke bawah. Ini membalik ayat, saudara. Ayat Qur'annya adalah wa aidiyakum ilal marafiq. Gitu. Maka itu untuk memudahkan kita dan tidak menggunakan air berlebihan, karena Allah larang kita menggunakan air berlebihan. Setelah kita tampung air di telapak tangan, tutup kerannya, tumpahkan, antarkan dengan tangan kiri sampai siku. Kemudian putar bagian atas. Untuk kiri, tangan kiri sama, tampung di telapak tangan kiri, tutup air di keran, tumpahkan, diantarkan dengan telapak tangan dari bawah sampai siku, muter. Itu teknik dalam membasuh kedua tangan mengikuti pola dari yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Membasuh kaki juga sama, dari ujung jari jemari kaki sampai kedua mata kaki. Maaf, jari jemarinya ini sela-selanya pun harus tersiram air. Ini kadang-kadang karena wudhu di keran, kakinya cuma diginiin aja nih, diselonjorin aja nih, nggak diusap. Padahal ayatnya adalah diusap sampai kedua mata kaki. Begitu juga kaki kiri sama. Jari jemari yang kita mulai basuh, pangkal jari jemari, kemudian sela-sela jari jemari sampai kepada kedua mata kaki. Nah, inilah saudaraku yang dirahmati Allah, kalau kita berwudu mengikuti apa yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa kita ini harus membasuh anggota badan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan, saudara. Ada keterangan hadis sahih, berwudu merupakan identitas umat Nabi Muhammad SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Di lain hadis, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Ada ya'tuna, ada yud'auna. Kalau ya'tuna mereka datang. Kalau yud'auna mereka dipanggil, diundang. Jadi maksudnya begini saudara. Sesungguhnya umatku di hari kiamat nanti mereka datang dengan identitas khusus. Ghurron muhajjalin, bercahaya-cahaya wajahnya dan seluruh anggota badannya bekas air wuduknya di dunia. Ya'tuna, mereka datang. Kalau yud'auna, mereka diundang, dipanggil oleh Rasul. Jadi pada waktu kita berkumpul di mahsyar setelah dibangkitkan oleh Allah dari makbarah, dari kubur, ya. Ini processingnya menurut penjelasan ayat Quran dan sabda Rasulullah. Ditiup serunai pertama, hancur seluruh alam, seluruh planet akan terjadi benturan yang sangat dahsyat, termasuk bumi, planet bumi. Hancur, kemudian Allah perintahkan tiup serunai kedua untuk menciptakan alam baru. Diciptakan alam yang baru. Tidak ada sungai, tidak ada laut, tidak ada hutan, tidak ada. Semuanya rata dengan tanah. Sungai tidak ada, lautan tidak ada, hutan pun tidak ada. Rata semua dengan tanah. Dijelaskan dalam hadis. Nanti bisa dilihat di dalam Sunan Abu Daud, di antaranya itu. Ada keterangan hadis yang sangat panjang. Setelah diciptakan alam baru atas perintah dari Allah, kemudian bermunculanlah dari tanah, dari dalam tanah itu manusia. Seperti tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di musim hujan. Bahasa Bekasi bilang mereka pada nongol. Itu adalah manusia. Ya. Digiring ke padang mahsyar, kemudian disitulah kita menunggu processing yaumul hisab. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil umatnya dengan identitas khusus, bercemerlangan wajahnya. Itulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil mereka-mereka yang punya identitas oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ikut kepada Nabi masuk ke dalam jannah. Inilah yang dimaksud dengan hadis yang menjelaskan bahwa inna ummati yud'auna atau inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al, kata Rasulullah. Barang siapa yang ingin cahayanya lebih panjang lagi, lakukan. Di sini ada dua pemahaman. Pemahaman yang pertama, kalau kita ingin cahaya wajah kita itu lebih panjang lagi, maka membasuh anggota badan khususnya tangan dan kaki boleh lebih dari yang disebut oleh Allah dalam Quran. Kalau tangan hanya membasuhnya menurut Quran ilal marafiq sampai siku, boleh kita basuh sampai di atas siku kita. Asal jangan kurang dari siku. Sampai siku boleh, lebih di atas siku itu diizinkan hadisnya. Begitu juga membasuh kedua kaki. Allah menyebutnya ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Berdasarkan hadis ini kita diizinkan untuk melebihi di atas kedua mata kaki agar cahayanya lebih panjang. Pemahaman yang kedua, bersering-seringlah lakukan wudu. Ya.
Jadi di dalam melakukan wudhu ini jangan hanya untuk sholat saja, tapi lakukanlah juga dalam aktivitas-aktivitas lain. Katakan saja bapak-bapak akan berangkat melaksanakan tugas mencari nafkah. Berangkatlah dengan kita punya wudhu. Apalagi ke majelis ta'lim. Mau makan saja Rasulullah anjurkan kita berwudhu. Begitu juga mau tidur kita dianjurkan berwudhu. Nah itulah yang dimaksud dari famanistata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Barang siapa yang ingin cahayanya lebih panjang, maka lakukanlah. Jadi ada dua pemahaman tadi. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kenapa anggota tertentu yang disebutkan dalam wudhu ini? Itu tadi saudara, karena anggota tubuh yang disebutkan itulah yang paling rawan mengerjakan perbuatan dosa. Ini paling rawan mengerjakan perbuatan dosa. Nah, oleh karena itulah Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kita ini senantiasa melakukan wudhu mengikuti apa yang dianjurkan oleh Allah di dalam Quran dan juga apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, inilah di antara apa yang diajarkan oleh Allah di dalam Quran dan sabda Rasul di dalam processing sebelum kita melakukan sholat fardu, maka harus kita lakukan wudhu terlebih dahulu. Nah, inilah yang kita dapatkan dari penjelasan Quran dan Sunnah. Insya Allah nanti akan kita sambung bagaimana korelasi menegakkan sholat dalam sikap kehidupan umat manusia, wabil khusus umat muslim. Sampai di sini dulu Bapak dan saudara-saudara. Mohon dimaaf jika ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Saya masih diikut sertakan di dalam mengisi kuliah subuh di masjid ini. Insya Allah langkah kita ternilai sebagai ibadah dan akhirnya Allah mengangkat derajat kita ke derajat yang lebih baik. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadilla waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, tunjukilah kepada kami yang benar itu benar pula menurut kami. Berikan kekuatan dan kemampuan pada kami untuk mengikuti yang benar itu. Berilah petunjuk kepada kami yang salah itu salah pula menurut kami. Berikan kekuatan dan kemampuan pada kami untuk meninggalkan perbuatan yang salah itu. Jangan Engkau jadikan yang salah dan yang benar itu samar-samar bagi kami, sehingga kami terjerembab di dalam kesesatan. Jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana asrif anna su'a bima syi'ta fa kaifa syi'ta innaka ala ma tasha'u qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.